Apa sih konseling HIV/AIDS itu? Konseling HIV/AIDS adalah hubungan interpersonal yang bersifat rahasia antara konselor dan klien untuk meningkatkan kemampuan menghadapi stres dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan HIV/AIDS. VCT Voluntary Counseling and Testing atau konseling sukarela dan testing dilakukan pada setiap intervensi minimal pada pra dan pasca tes HIV. Perbedaan konseling OTH dengan konseling umum. Konseling orang dengan HIV/AIDS atau OTH memiliki fokus dan pendekatan yang spesifik dibandingkan dengan konseling umum. Adapun yang menjadi fokus dalam konseling OTH, yang pertama, membantu klien agar tes HIV. Di sini konselor berperan dalam memotivasi dan memberikan informasi yang jelas mengenai pentingnya tes HIV. Konselor membantu klien memahami prosedur tes, manfaat mengetahui status HIV, dan mengatasi ketakutan atau keraguan yang mungkin ada. Yang kedua, CD4 atau viral load. Konseling OTH mencakup penjelasan mengenai tes CD4 dan viral load yang merupakan indikator kesehatan sistem kekebalan tubuh dan jumlah virus dalam tubuh. Nah, konselor membantu klien memahami hasil tes ini, kemudian implikasinya terhadap kesehatan mereka dan bagaimana hasil tersebut mempengaruhi pengobatan dan prognosis. Yang ketiga, layanan konseling pra dan pasca tes. Konseling pra-tes bertujuan untuk mempersiapkan klien secara emosional dan informatif sebelum menjalani tes HIV. Kemudian konseling pasca tes dilakukan setelah hasil tes keluar, di mana konselor memberikan dukungan emosional dan informasi mengenai langkah selanjutnya, baik hasilnya tes negatif maupun positif. Nah, kemudian yang keempat, menilai perilaku berisiko terinfeksi HIV, baik itu menularkan atau tertular. Konselor mengidentifikasi perilaku klien yang berisiko tinggi terhadap penularan HIV. Nah, ini mencakup praktik seksual yang tidak aman, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, dan perilaku lainnya. Berdasarkan penilaian ini, konselor memberikan saran dan intervensi untuk mengurangi risiko tersebut. Yang kelima, menggali sejarah perilaku seks dan kesehatan klien. Konselor mengeksplorasi riwayat kesehatan seksual klien termasuk jumlah pasangan seksual, jenis hubungan seksual, dan riwayat penyakit menular seksual lainnya. Informasi ini penting untuk memahami risiko dan memberikan rekomendasi yang tepat. Yang keenam, memfasilitasi perubahan perilaku. Konseling OTH berfokus pada perubahan perilaku untuk mengurangi risiko penularan HIV dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini mencakup edukasi mengenai praktik seksual yang aman, pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan antiretroviral, dan menghindari penggunaan narkoba suntik. Yang ketujuh, meningkatkan konfidensi atau isu stigma dan diskriminasi. Nah, OTH sering menghadapi stigma dan diskriminasi yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka. Konselor bekerja untuk meningkatkan kepercayaan diri klien, membantu mereka mengatasi stigma, dan memberikan dukungan sosial yang diperlukan. Yang kedelapan, sasaran kelompok-kelompok khusus yang meliputi pecandu nafsa, penjajah seks, homoseks, lesbian, dan waria. Nah, konseling OTH seringkali disesuaikan untuk kelompok-kelompok dengan risiko tinggi seperti penggunaan narkoba suntik, pekerja seks, dan komunitas LGBT. Pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan dan pengalaman unik dari masing-masing kelompok ini diperlukan untuk efektivitas konseling. Konseling umum berfokus pada yang pertama, bantuan kepada klien agar dapat mengatasi masalah pribadi, sosial, dan emosional. Konseling umum berfokus pada membantu individu mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini bisa mencakup konflik interpersonal, stres, kecemasan, depresi, trauma, ataupun tantangan yang lainnya.
Konselor menyediakan alat dan strategi untuk mengelola emosi, meningkatkan komunikasi, dan membangun keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua, bantuan kepada seseorang agar dapat meningkatkan salah satu aspek kehidupan seperti keterampilan bergaul. Nah, konseling juga berfungsi untuk membantu individu meningkatkan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan mereka seperti keterampilan sosial, kemampuan komunikasi, atau pengembangan kepercayaan diri. Konselor bekerja dengan klien untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengembangkan rencana tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini bisa dilakukan dengan melibatkan latihan praktis, role playing, dan pembinaan dalam situasi sosial yang nyata. Yang ketiga, bantuan kepada klien agar dapat mengambil keputusan karir secara mantap. Nah, konseling karir adalah salah satu aspek penting dari konseling umum di mana konselor membantu individu dalam merencanakan dan mengambil keputusan terkait karir mereka. Ini termasuk dalam mengeksplorasi minat dan bakat, penilaian nilai-nilai pribadi, informasi tentang berbagai jalur karir, dan strategi untuk mencapai tujuan karir. Konselor akan memberikan bimbingan dalam membuat keputusan yang informatif dan memberikan dukungan selama proses transisi pekerjaan atau pendidikan. Yang keempat, kelompok sasaran adalah remaja, orang dewasa, dan orang tua yang mempunyai masalah selain OTH. Konseling umum melayani berbagai kelompok umur dan populasi mulai dari remaja, dewasa, hingga orang tua. Setiap kelompok ini menghadapi tantangan unik yang berbeda sesuai dengan tahap kehidupan mereka. Misalnya remaja mungkin menghadapi masalah terkait identitas, tekanan teman sebaya, ataupun akademik. Orang dewasa mungkin mengalami masalah seperti stres pekerjaan, hubungan, ataupun tanggung jawab keluarga. Sementara orang tua mungkin menghadapi isu-isu terkait penuaan, kehilangan, atau isolasi sosial. Tujuan konseling OTH. Yang pertama, dukungan psikologis meliputi emosi, sosial, dan spiritual. Yang kedua, pencegahan penularan HIV yang memberikan informasi perilaku berisiko seperti seks aman, penggunaan jarum suntik, yang dimana keterampilan pribadi untuk perubahan perilaku dan negosiasi praktik lebih aman. Kemudian untuk memastikan efektivitas rujukan kesehatan, terapi dan perawatan melalui pemecahan masalah kepatuhan berobat. HIV/AIDS ini merupakan virus yang berbahaya karena merusak sistem kekebalan tubuh. Kemudian belum ada obat untuk menyembuhkan, yang ada memperlambat penyebaran virus tersebut. Yang ketiga, obat memperlambat penyebaran virus dikonsumsi secara rutin, tepat waktu, dan jangka panjang. Yang keempat, pengetahuan tentang HIV/AIDS ini perlu diberikan secara dini. Kemudian yang kelima, menghindari narkoba dan seks bebas. Yang keenam, keterbukaan penderita akan mempermudah penanganannya. Konseling HIV/AIDS ini merupakan komunikasi yang bersifat rahasia antara klien dan konselor yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menghadapi stres dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan HIV/AIDS. Proses konseling termasuk evaluasi risiko personal penularan HIV, fasilitasi pencegahan perilaku, dan evaluasi penyesuaian diri. Nah, mengapa sih konseling HIV/AIDS ini penting? Karena yang pertama dapat mencegah penularan yang luas di masyarakat. Yang kedua, diagnosis HIV ini mempunyai banyak implikasi psikologik, sosial, fisik, dan spiritual. Yang ketiga, HIV penyakit yang mengancam kehidupan dan terapinya seumur hidup. Nah, bagaimana caranya agar konselor dapat mencapai tujuan tersebut? Yang pertama, memungkinkan orang untuk mengenali dan mengekspresikan perasaan. Yang kedua, menggali pilihan dan membantu klien membangun rencana tidak tentang masalah yang dihadapi.
Yang ketiga, membangkitkan perubahan perilaku yang sesuai. Yang keempat, menyediakan informasi terkini tentang referensi terapi dan perawatan HIV/AIDS. Yang kelima, memberikan informasi tentang sumber dan institusi yang dapat membantu kesulitan sosial, ekonomi, dan budaya yang timbul berkaitan dengan HIV. Nah, yang keenam, menolong menghubungi orang kontak institusi yang dapat membantu. Bagian dari tugas konselor adalah mempertahankan kesadaran dan komunikasi diri dengan semua institusi terkait di masyarakat. Nah, di sini harus ada izin dari klien sebelum melakukan rujukan kepada institusi luar. Yang ketujuh, membantu pasien memperoleh dukungan dari jejaring sosial, keluarga, dan teman-teman mereka. Yang kedelapan, membantu klien menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi saat ia mengalami sakit, berduka, dan kehilangan istri atau suami dan kepercayaan. Yang kesembilan, ambil peran advokasi, misalnya membantu klien mengatasi diskriminasi. Yang kesepuluh, membantu klien untuk menemukan arti kehidupannya.